بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang satu hadis yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Al-Bara' ibn Azib yang berkaitan dengan detik-detik wafatnya seseorang, baik itu orang mukmin, orang fajir ataupun orang kafir. Maka bagaimana seseorang akan meninggal dunia, maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita yakini bahwasanya itu adalah sesuatu yang pasti, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Sehingga ketika kita membahas tentang hal itu, maka yakinlah kita akan melewati salah satu proses yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita termasuk orang-orang yang di penghujung hayat akan diberi kabar oleh malaikat-malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dengan kabar bahwasanya kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dengan dimasukkan ke dalam jiwa-jiwa yang tenang. Mengapa kita harus membahas tentang hal ini? Karena ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Kalian perbanyaklah dengan mengingat-ingat pemutus segala segala kelezatan. Segala kelezatan, segala kenikmatan, pemutusnya satu, yaitu apa? Kematian. Karena ketika kematian menjemput seseorang, maka dia telah kenyang. Dia sudah selesai. Tidak ada lagi rasa lapar, tidak ada lagi rasa tamak, tidak ada lagi ambisi-ambisi yang sebelumnya dia canangkan. Rasulullah katakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, labtagha wadiyan akhar." Apabila anak manusia itu memiliki satu ataupun dua lembah yang berisi emas ini. Emas. Orang kalau punya 10 gram, 15 gram aja sudah luar biasa, bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Makin dekat dengan Allah, bisa untuk makan. Ini berapa? Satu lembah. Punya satu lembah, dua lembah isinya emas. Dia akan cari apa? Yang berikutnya. Wala yamla'u fahu illa turab. Dia akan selesai dari ambisinya ketika apa? Ketika mulutnya itu dikasih oleh penggali kubur apa? Tanah. Baru dia sudah tidak ada ambisi-ambisi yang berkaitan dengan dunia. Maka dengan kita membahas tentang kematian, bukan ustadznya menebar keputusasaan, bukan. Akan tetapi supaya kita lebih optimis dalam menghadapi masa depan kita. Karena kehidupan kita di dunia
tidak lebih dari 60 ataupun 70 tahun saja. Ada yang melewati sedikit, bahkan yang sebelum dari 60 pun ada yang sudah menemui ajalnya. Seperti ada orang-orang yang kita kenal, kerabat, tetangga, ataupun kita baca di medsos. Dan itu adalah semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika diingatkan tentang kematian, tentang pembahasan kematian, menjadikan kita itu memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang kecil lebih-lebih yang besar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada manusia, apabila ada kesalahan-kesalahan, kita meminta maaf. Jangan ditunda-tunda, kita tidak tahu kematian kapan akan tiba dan menemui kita. Bukan kita yang mendatangi kematian tapi kematianlah yang akan datang menemui kita. Apabila ada salah, bahkan yang berkaitan dengan orang-orang yang terdekat. Salah kepada suami, minta maaf. Suami minta maaf kepada istri, kepada anak, kepada siapa saja minta maaf. Karena kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Kemudian dengan dibahasnya tentang kematian, hati-hati kita ini menjadi hati-hati yang penuh dengan qanaah. Senantiasa merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bahkan akan menjadi orang-orang yang paling giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu cara untuk seseorang sholat dengan sholat yang berkualitas, selain ikhlas, selain ketika sholatnya itu harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang berikutnya ingat kematian. Diupayakan sholat yang ia laksanakan dijadikan sebagai sholat yang dia akan berpisah dengan dunia ini, karena tidak ada yang tahu. Ketika sholat zuhur tiba, kita bisa menemui asar ataukah tidak? Ada yang menjamin? Gak ada. Ketika waktu asar dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang menjamin ketika kita tunda 1 jam, kita bisa menunaikan sholat asar? Gak ada. Sehingga ketika mengingat-ingat hal yang demikian, menjadikan kita ini lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga kualitas ibadah kita kepada Allah, dan kita jaga hablum minanasnya, muamalah kita, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia. Sehingga ketika ada orang yang lagi menggunjing, karena gunjing ini amalan yang tidak mungkin dilakukan oleh 1 orang, betul enggak? Harus dua orang minimal ini. Ketika yang satu ingat mati, ingat bahwasanya dosa gibah ini dosa yang ada perhitungan langsung di alam barzakh, dia akan ngomong, udahlah bahas yang lain aja. Amal saya dikit. Nggak bisa dibagi-bagi ke yang lain, gitu diingatkan. Ketika ada saudara yang menyakiti dia, karena namanya hubungan antar saudara itu kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Ketika diputus jangan ikut mutus. Akan tapi ingat, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahim telah meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahim ini telah meminta langsung. Bagaimana mintanya tidak tahu. Rasulullah mengabarkan bahwasanya rahim telah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, siapa yang memutuskan hubungan rahim, maka putuskanlah dia. Allahu Akbar. Kalau udah diputus sama Allah, ada nggak yang menyambung? Tidak ada. Siapa yang menyambungku, ya Allah, maka sambunglah dia. Artinya dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya dipanjangkan, rezekinya dimudahkan, diberikan keberkahan di dalam setiap perkara-perkara dia. Ketika apa? Ketika dia tidak mengedepankan egonya, tidak mengedepankan emosinya, akan tapi yang diharapkan apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan
kematian menjadikan kita memperbanyak bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan hadisnya karena hadisnya panjang. Saya akan bacakan sedikit satu paragraf, kemudian kembali lagi saya jelaskan sedikit demi sedikit. Dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar, fantahayna ilal qabri." Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti jenazah salah seorang dari kalangan Ansar sampai kita datang ke kubur. Walamma yulhad, kubur tersebut belum digali. Jadi jenazah sudah datang, akan tetapi kuburan belum digali. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap ke kiblat. Wajalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna 'ala rus'usina at-tayra, seakan-akan di kepala-kepala kami ini ada seekor burung, menunjukkan mereka sangat khusyuk, mereka sangat tenang, tidak ribut, tidak gaduh. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardi, dan di tangan beliau ada setangkai kayu yang beliau gerak-gerakkan di tanah. Faja'ala yanzuru ila as-sama'i wa yanzuru ila al-ardi wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfiduhu thalathan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai memandang ke atas, kemudian melihat ke bawah, mengangkat matanya dan menurunkannya sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ista'idzu billahi min adzabil qabri marrataini aw thalathan." Mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, dari azab kubur. Dan Rasulullah mengulang ucapan ini 2 kali ataupun 3 kali. Kemudian Nabi berkata, "Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri." Ya Allah, saya meminta perlindungan kepada Engkau dari azab kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangnya sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya," bahwasanya seorang hamba yang beriman apabila ketika akan berpisah dengan dunia dan menghadap ke akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan selanjutnya. Potongan yang pendek ini disebutkan oleh Bara ibn Azib tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun itu bentuknya, oleh para sahabat ridwanullahi alaihim direkam, dilihat, diperhatikan, kemudian diceritakan kepada generasi-generasi berikutnya, dan generasi berikutnya menyampaikan kepada generasi berikutnya sampai kepada kita. Karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan, dan semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah kejelekan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah suri tauladan yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan akhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji, Allah yang Maha mengetahui akhlak-akhlak seseorang, memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang luar biasa. Akhlak yang perangai yang luar biasa. Marahnya ada akhlak yang luar biasa. Ketika tersenyum ada akhlak yang luar biasa. Ketika bercanda dengan akhlak yang luar biasa. Ketika bermuamalah sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, sebagai imam masjid, sebagai sesama tetangga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad
itu direkam oleh para sahabat dan dijelaskan kepada generasi-generasi berikutnya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaannya. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah. Dalam jeda waktu yang singkat itu setelah salam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu langsung nempel kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, bapakku itu menjadi tebusanmu, ibuku menjadi tebusanmu. Apa yang engkau baca ketika jeda antara takbir dengan surat Al-Fatihah apa? Apa yang kau katakan?" Karena Abu Hurairah memahami dalam sholat itu tidak ada diam. Tidak ada diam yang tidak ada zikirnya, tidak ada. Dalam sholat tidak ada melamun atau lari ke sana kemari, pikirannya tidak. Dalam sholat membaca dan bacaannya dipahami. Kemudian Rasulullah katakan bahwasanya saya mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotayai sampai seterusnya. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu direkam oleh para sahabat. Alaihi wasallam mengatakan hak muslim alal muslim sit. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya idza mata fatba'hu, apabila saudaramu meninggal maka ikutilah jenazahnya sampai di kubur. Dua gunung Uhud. Jadi sangat banyak sekali. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, kata Ummi Atiyah, nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Cukup di rumah saja. Ketika jenazah itu dikeluarkan untuk menuju pemakaman, maka kaum perempuan itu tidak mengikuti jenazah tersebut. Karena perempuan itu lebih lemah batinnya. Ketika melihat dimasukkan jenazah ke kuburan bisa jadi teriak sekencang-kencangnya, anakku ataupun apa dia, maka ini sesuatu yang dikhawatirkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kemudian disebutkan oleh Bara bin Azib ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kuburan, maka mendapati kuburan tersebut belum digali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan para sahabat duduk sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa bahwasanya tubuh mereka itulah yang para sahabat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Dan termasuk sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Rasulullah dalam setiap kesempatan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kata, dua patah kata yang dengannya para sahabat makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah dengan siapapun juga. Dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mereka meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang proses kematian. Sampai hadis yang sangat panjang, kemudian hadis ini disampaikan kepada kita. Bahkan dalam hadis yang lain, bukan dalam hadis ini, dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kuburan,
sampai di satu kubur yang disiapkan untuk dimasukkan jenazah ke dalamnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati kubur tersebut dalam keadaan merangkak. Dalam keadaan merangkak, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Ya ikhwan, limithli hadzal yaum fa'iddu." Dengan kalian ini melihat hari seperti inilah, kalian diperintahkan untuk bersiap-siap. Dengan tubuh kalian dimasukkan ke dalam kubur ini, maka hendaklah kalian mempersiapkan diri kalian. Persiapannya dengan apa? Dengan beli kain kafan dulu? Dengan apa? Dengan beramal soleh. Tadi yang saya sebutkan, beramal soleh. Tidak mengedepankan ego. Kemudian apa? Banyak bertaubat kepada Allah. Dan segera bertaubat kepada Allah. Dan meminta maaf kepada manusia apabila ada sangkut paut. Bahkan kita awali dari orang-orang yang terdekat dari kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memerintahkan para sahabat untuk meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Menunjukkan ketika kita meminta perlindungan, hendaklah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan datang kepada orang soleh, misalnya ada orang yang kita anggap sebagai orang soleh, ataupun perempuan soleha, kemudian ngomong ke dia nih, kalau kamu mati, saya mati, kamu tidak lihat saya di surga, panggil-panggil saya ya. Ada nggak yang ngomong gitu? Nggak ada itu. Para sahabat tidak pernah mengatakan hal yang demikian di antara mereka. Jangan. Kita takut, kita serahkan rasa takut kita kepada siapa? Kepada Allah. Kita berharap untuk masuk surga. Kita berharap nggak masuk surga? Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau bahas tentang kematian nih. Kita takut, ya Allah kematian seperti ini. Kita minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, berikan saya husnul khatimah. Mudahkanlah saya. Jangan kita meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, minta kepada kuburan. Minta kepada benda-benda mati. Minta kepada seseorang. Misalnya kita anggap orang ini soleh ataupun solehah, kita minta ini, minta itu, perkara-perkara yang dia tidak memiliki hal tersebut. Kalau nanti saya mati, nanti mudahkanlah ya. Ditambah lagi orangnya menekankan lagi, kamu kalau ditanya munkar nakir nih, ngomong dah teman aneh. Wah, ini lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya. Karena yang akan menjawab itu semua adalah hanya orang-orang yang ditetapkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita meminta, maka hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW contohkan. Jadi Nabi ketika memerintahkan satu perintah, beliaulah orang yang pertama yang melakukannya. Ketika memerintah, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Kemudian setelahnya Nabi langsung berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Nabi ulang sebanyak tiga kali. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para tabi'in bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan akhlaknya Nabi itu seperti Al-Qur'an. Orang yang paling mengenal kita adalah pasangan kita. Apakah kita baik ataukah tidak baik? Pasangan kita. Jadi kalau kita mau bercermin bagaimana introspeksi ini, bagaimana kita tanya, apa kekurangan-kekurangan kita, dialah yang paling mengetahui. Bisa jadi kalau misalnya saya lagi ceramah, istri saya lihat, langsung dikoreksi dari perkataan-perkataan saya. Karena yang paling tahu dengan saya siapa? Istri. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, beliau yang paling tahu akhlaknya Nabi. Beliau katakan Al-Quran, sudah Al-Quran. Maknanya apabila ada perintah dalam Al-Quran, Nabi SAW adalah orang yang pertama. Apabila ada larangan dalam Al-Quran, beliau adalah orang yang paling jauh dari larangan tersebut. Sehingga ketika beliau memerintahkan, maka beliau adalah orang yang pertama mengamalkan. Sehingga sebagian orang pintar mengatur, pintar memberi saran,
pintar nasihat akan tapi pengamalannya nol besar. Ada nggak? Ada. Pintar nih kalau berbicara sangat hebat sekali. Akan tetapi amalan-amalan dia sangat jauh dari hal tersebut. Akan tetapi Rasulullah menunjukkan bahwasanya ketika kita memerintahkan, maka perintah tersebut adalah harus kita awali dengan kita melaksanakan terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah SAW katakan, karena ketika Nabi berbicara sambil menunggu kuburan itu digali. Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalil akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila di detik-detik dia berpisah dengan dunia dan dia menghadap ke akhirat, ketika dia itu dalam keadaan sakarat, di akhir hayatnya, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Maka turunlah malaikat dari langit. Bidul wujuh, wajahnya itu malaikat tersebut wajahnya yang putih. Ka'anna wujuhahumus syams, wajah mereka itu bagaikan matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, dan bersama rombongan malaikat tersebut kafan dari kafan-kafan yang ada di surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan wewangian dari surga. Hatta yajlisu minhum maddal basar, sampai rombongan malaikat yang banyak ini duduk di hadapan orang yang akan meninggal dunia sepanjang mata memandang. Jadi bukan satu malaikat, dua malaikat, maka pada saat itu yang ada di hadapan orang tersebut malaikat yang sangat banyak, yang jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Bukan satu, bukan dua. Sehingga pada saat itu amalan yang paling sulit adalah menutup kehidupan seseorang dengan husnul khatimah. Ada orang-orang yang dalam keadaan kepayahan demikian, melihat sudah di akhir hayatnya, diingatkan untuk berbuat baik, malah dia berbuat kefasikan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ketika orang dalam sakaratul maut, keluarganya mengingatkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia malah mengucapkan apa? Karena dia itu pedagang besar, nak, kalau nanti pulakannya di daerah ini, daerah itu. Itu barangnya bagus, harganya miring daripada yang lain. Itu kalau mau pengen tanahnya yang di tempat itu sendiri strategis, pas buat dagang, buka toko. Itu di akhir hayat. Karena seseorang itu tergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya itu hanya diisi dengan dunia, maka di akhir hayatnya pun dia tidak akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada lagi yang diingatkan oleh keluarganya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di akhir hayatnya dia malah bermain musik, bernyanyi. Karena dia penyanyi, jauh dari Al-Quran. Dia lebih dekat dengan wahyunya syaitan, yaitu lagu-lagu dan musik-musik. Sehingga ketika diingatkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia hanya bisa bersenandung. Padahal orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka termasuk dari man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah satu malaikat maut. Jadi rombongan tadi yang banyak itu bukan malaikat maut, bukan. Malaikat maut itu hanya satu. Hatta yajlisa inda ra'sih, sampai malaikat maut itu duduk di kepala orang yang akan meninggal dunia. Fayaqul, maka malaikat tersebut berkata, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain,
Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau wahai jiwa yang baik kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mereka senantiasa istiqamah, malaikat akan turun kepada mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-30, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami adalah Allah, dan mereka senantiasa beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak mencari ridha manusia, yang ia cari adalah ridha Allah. Kemudian dia istiqamah di atas jalan tersebut, para malaikat turun kepada mereka di akhir hayatnya. Kemudian para malaikat berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang akan meninggal dunia dan mereka adalah orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mukmin bertauhid, alla takhafu, jangan engkau takut. Jangan engkau takut untuk menghadapi fase hari kiamat yang sangat panjang lagi melelahkan. Dari alam barzah, kemudian hari dibangkitkan manusia, hisab, perhitungan, amal ditimbang, kemudian melewati sirat, kemudian masuk ke dalam surga ataupun neraka. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih dengan apa yang telah engkau lakukan, karena engkau telah melakukan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di akhir hayat, maka malaikat maut itu pun memberikan hiburan kepada orang-orang yang mereka saleh ketika rohnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka bergembiralah, kata malaikat ini, dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang dia cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada pertemuannya. Dan siapa yang membenci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenci untuk bertemu dengan orang tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu anha, perawi hadis ini, dan beliau adalah perempuan yang sangat cerdas sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu yang manusia itu jauh dari Rasulullah. Ketika tirai ditutup, tidak ada orang yang bisa mendekat kepada Rasulullah, maka istri-istrinya sajalah yang bisa duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, seseorang yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah wafat di mana? Di pangkuan dan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pelukannya. Tadi saya ngomong apa? Di pelukannya siapa? Salah, saya ngomong salah ya. Aisyah, saya salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di pelukannya Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang benar. Rasulullah wafat di pelukannya Aisyah. Dan ketika akan wafat, Abdurrahman, saudaranya Aisyah, datang dengan menggunakan siwak. Dan Rasulullah melihat Abdurrahman iparnya ini mengenakan siwak dan bersiwak, matanya itu kayak pengen. Aisyah tahu. Maka diambil siwaknya saudaranya ini, kemudian dibikin sumbuk baru. Kemudian karena sumbuk baru, kemudian
siwaknya itu keras, betul nggak? Maka oleh Aisyah dikunyah, dibikin supaya lebih lembut, dikunyah sehingga ludahnya Aisyah itu sangat banyak di siwak tersebut. Kemudian siwaknya dikasihkan kepada Rasul dan Rasulullah bersiwak dengan siwak yang luar biasa. Setelahnya Rasulullah mengangkat tangannya, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Saya bersama dengan Allah. Saya memilih bersama dengan Allah. Saya memilih bersama dengan Allah. Kemudian tangannya lunglai, wafat. Di pelukannya Aisyah. Aisyah ini sebelum Rasulullah wafat, ludah beliau bercampur dengan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah wafat di pelukannya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menyebutkan siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah cinta kepada pertemuannya. Siapa yang membenci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah membenci pertemuan dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Nabi, membenci kematian ya Rasulullah. Bukankah semua dari kita, ini Aisyah mewakili kita, bukankah semua dari kita itu membenci kematian? Bukankah semua dari kita itu takut kematian? Kata Aisyah, kita ini semua takut mati. Sehingga ketika kita takut mati, itu bukan keimanan kita kurang, bukan, akan tapi fitrah manusia. Takut mati. Dengan proses yang luar biasa, takut. Maka ini mewakili kita, Aisyah mewakili kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan seperti itu Aisyah maksudnya. Ketika Rasulullah katakan, seorang mukmin apabila di akhir hayatnya, maka diberi kabar gembira oleh para malaikat dengan rahmat Allah, dengan ridhanya Allah, dengan surganya Allah, maka dia pun menjadi bersemangat, kemudian cinta untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Jadi kita udah termasuk fitrah manusia tidak mau kematian, tidak mau untuk wafat, itu fitrah. Akan tapi orang-orang yang dia berusaha untuk membekali dirinya dengan amal soleh, ketika di penghujung hayatnya, ketika rohnya akan dicabut, maka malaikat maut memberikan ucapan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila rahmatillah, keluarlah engkau kepada rahmat Allah, keluarlah engkau kepada ridha Allah, kamu akan masuk surga. Sehingga roh tersebut keluar dari jasad orang yang beriman. Bahkan disebutkan, jamaah sekalian, sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibn Abbas, sepupu Rasulullah dan salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Beliau ketika wafat beliau di kota Taif, kemudian tidak jauh dari kuburan beliau itu didirikan Masjid Abdullah bin Abbas. Disebutkan bahwasanya ketika Abdullah bin Abbas ini kerandanya dibawa ke kuburan, pada saat itu ada seekor burung yang masuk ke kain kafan beliau, masuk. Kata para orang-orang yang membawa jenazah tersebut, kita tidak pernah melihat burung tersebut sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian ketika jenazah tersebut berada di bibir dari kubur, maka pada saat itu ada suara yang sangat keras sekali. Suara yang sangat kencang, yang suaranya itu didengar oleh orang-orang yang hadir. Apa suaranya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Bahkan kata Imam Zahabi, kejadian ini banyak sekali diriwayatkan ketika berkaitan dengan pemakamannya Abdullah ibn Abbas. Luar biasa. Semoga ini menunjukkan tanda baik untuk sahabat yang mulia ini. Jadi alhasil, orang-orang yang mereka beriman ketika di hari yang sangat menakutkan, dia diberikan kabar gembira oleh malaikat pencabut nyawa
bahwasanya dia akan ditujukan kepada ampunan Allah dan ridhonya Allah. Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan, dan Allah ridho terhadap apa yang telah dia lakukan dari amal saleh. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya itu pasti benar, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis siqa. Maka roh orang mukmin ini keluar dari tubuh tersebut mengalir seperti mengalir tetesan air dari bejana ataupun kendi ketika dituang. Artinya apa? Sangat mudah. Karena jiwanya dan rohnya itu berharap untuk menuju kepada ridhonya Allah dan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakhuduha, kemudian ditarik oleh malaikat pencabut nyawa. Faidha akhadaha, maka ketika rohnya ini sudah di tangan dari malaikat pencabut nyawa, lam yada'uha fi yadihi tarfata ain. Maka malaikat-malaikat yang tadi berkerumun banyak sekali sepanjang mata memandang, tidak membiarkan roh tersebut berada di tangannya malaikat pencabut nyawa, langsung diambil. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Maka para malaikat yang membawa kafan dari surga langsung ditaruh roh tersebut di kafan. Dan langsung diberikan wewangian dari surga. Sehingga ketika roh tersebut berada di kafan, yang kafan tersebut dibawa oleh para malaikat, maka menjadi roh yang sangat mengeluarkan wewangian yang luar biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayas'aduna biha, maka para malaikat tersebut membawa roh tersebut naik ke atas. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Tidaklah mereka melewati kumpulan para malaikat yang jumlahnya sangat banyak di setiap tempat di langit-langitnya Allah subhanahu wa ta'ala yang berjumlah 7 lapis, kecuali para malaikat tersebut berkata, ruhnya siapa ini yang sangat wangi? Ruhnya siapa ini yang sangat luar biasa? Sehingga para malaikat mendoakan kebaikan untuk roh tersebut. Jumlah malaikat yang sangat banyak mendoakan untuk roh yang baik ini yang diangkat menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat-malaikat yang membawanya mengatakan, Fulan bin Fulan, ini adalah si Fulan bin Fulan, Fulanah bintu Fulan. Dan apabila orang ini memiliki julukan-julukan yang baik, misalnya orang yang peduli anak yatim, orang yang peduli fakir miskin, orang yang peduli kepada majelis taklim, maka julukan-julukan yang baik pun disebutkan pada saat itu. Maka disebutkanlah para malaikat ini mendoakan kebaikan dan memuji dari wewangian-wangian yang keluar dari roh yang ada di kafan dari surga sampai di pintu langit yang pertama. Kemudian meminta dibukakan. Ketika dibukakan, malaikat-malaikat yang ada di langit langsung mengiringi roh tersebut sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Uktubu kitaba abdi, tulislah tulisan untuk hambaku, kitab untuk hambaku, amalan-amalan hambaku, fi illiyin, di illiyin. Kemudian Rasulullah membacakan, wa ma adraka ma illiyun, surat Al-Mutaffifin. Apakah kalian mengetahui apa itu illiyun? Kitabum Ta'ala menyebutkan, a'iduhu ilal ard, kembalikan roh ini ke bumi. Fa inni wa'adtuhum, karena saya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah menjanjikan.
minha khalaqtuhum, dari tanah tersebut saya menciptakan, wa fiha u'iduhum, dan saya akan mengembalikan mereka ke tanah, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kembali manusia tersebut. Maka pada saat itu dikembalikan ke tubuh orang yang meninggal dunia. Fayuraddu ilal ardi, dikembalikan ke muka bumi ketika pemakaman telah selesai. Ketika pemakaman telah selesai, prosesnya telah selesai, dikembalikan lagi ke tubuh orang tersebut. Sehingga orang ini mendengar langkah, jejak langkah orang-orang yang meninggalkan pemakaman dia. Langkah-langkahnya ketika meninggalkan dia mengetahuinya. Jadi ketika di alam barzah, keadaannya seperti kita sekarang. Cuma beda kehidupannya. Tidak makan, tidak minum. Kita berakal, kita mengetahui, kita berbicara. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dibahas tentang azab kubur, ya Rasulullah, aturaddu uquluna? Apakah kita itu berakal seperti ketika di dunia? Maka kata Rasulullah, na'am, iya. Iya, kita ini sama seperti ketika di dunia. Cuma alamnya beda, alam barzah. Sehingga kata Umar bin Khattab, bifihil hajar. Kalau demikian nanti akan saya lempar dengan batu itu malaikat munkar dan nakir. Ini keimanannya Umar bin Khattab. Kata Umar, kalau gitu saya berani. Sehingga di alam barzah kelak, orang-orang yang dia termasuk dari orang-orang yang baik, orang-orang yang mereka hidupnya dengan kesalehan, orang-orang yang mereka termasuk dari ahlil khair dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika di alam barzah pun mereka bertemu dengan orang-orang yang baik yang lainnya. Bahkan dalam hadis disebutkan orang-orang yang wafat terlebih dahulu tanya kepada orang yang baru datang. Dengan tanya apa? Si fulan bagaimana? Si fulanah bagaimana sekarang? Bahkan pertanyaannya pun berkaitan sudah menikah ataukah belum. Jadi di sana ada kehidupan. Yang kehidupannya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang di alam barzah yang berbeda dengan kita. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, ketika ada yang baru selesai dari proses pertanyaan munkar dan nakir, maka orang-orang yang telah wafat terlebih dahulu ingin bertanya kepada orang ini, maka dilarang, jangan, dia masih capek. Masih capek. Jadi ada kehidupan yang setelah kehidupan yang kita jalani sekarang. Jadi sangat salah sekali ketika memberikan nama untuk pemakaman atau seseorang ketika dikubur dengan mengatakan apa? Peristirahatan terakhir. Salah. Itu akidah yang dibawa oleh orang-orang kafir kepada kita. Karena kita meyakini setelah kehidupan ini ada kehidupan yang sangat panjang sekali yang tidak mengenal kematian. Yang di dalam kehidupan tersebut kita memetik hasil dari apa yang kita tanam sekarang, apa yang kita lakukan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalian beramallah hari ini. Ketika di dunia beramallah. Karena hari ini ada peluang untuk beramal, tapi tidak ada hisab. Tidak ada hisab. Akan tapi esok di hari akhir setelah seseorang mati, yang ada hanya hisab saja, adapun peluang untuk beramal sudah ditutup pintunya rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang telah meninggal dunia berharap apabila dia bisa melaksanakan 1 rakaat untuk menunaikan sujud dan ruku kepada Allah. Orang-orang yang telah mati berharap untuk dikembalikan di dunia. Apakah ingin mencari duit? Apakah ingin mencari ambisi-ambisinya yang belum tercapai? Bukan. Hanya untuk apa? Bersedekah walaupun sedikit. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang telah mati kemudian minta kembali supaya mencari dunia lagi. Tidak, mereka berharap untuk dikembalikan a'malu salihan, supaya saya beramal dengan amal-amal yang saleh. Maka ketika jenazah ini
5 menit lagi ya. Ketika jenazah ini dikembalikan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan jejak langkah orang-orang yang takziah dan meninggalkan kuburan, maka fayatihi malakan, maka datanglah dua malaikat. Yujlisanihi, dua malaikat ini bernama Munkar dan Nakir, memerintahkan jenazah ini supaya duduk. Yang tadinya dia dalam keadaan tiduran menghadap ke kiblat, kemudian diperintahkan oleh malaikat Munkar dan Nakir supaya duduk. Fayaqulani lahu, maka berkata kepada jenazah ini, man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka orang ini mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kemudian dikatakan lagi kepadanya, madinuk, apa agamamu? Maka orang ini menjawab, dinil Islam, agama saya Islam. Kemudian dikatakan lagi kepadanya, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa lelaki yang telah diutus kepada kalian? Maka orang ini mengatakan, huwa Rasulullah, dialah Rasulullah. Maka dikatakan kepadanya, Munkar dan Nakir pun mengatakan, ma amaluka, apa landasan engkau mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam, dan mengatakan Nabi Muhammad, apa landasanmu? Maka orang ini mengatakan, qara'tu kitab Allah, landasannya saya membaca Al-Quran. Al-Quran yang di rumah tidak saya jadikan sebagai penghias lemari, tidak saya jadikan sebagai hanya untuk menjadi orang tahu bahwasanya di rumah ada Al-Quran, tidak. Akan tapi Al-Quran saya jadikan untuk saya baca. Fa'amantu bihi, ketika saya membaca Al-Quran, saya beriman terhadap apa-apa yang di dalam Al-Quran. Dan saya membenarkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Termasuk yang berkaitan dengan perintah-perintah, yang berkaitan dengan larangan-larangan. Saya beriman, saya membenarkan. Ketika ada kabar-kabar saya benarkan. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah saya benarkan. Dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah pun saya bersuri tauladan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah katakan, wahia akhiru fitnatin ta'ridu 'alal mu'min. Itu adalah ujian yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kematian ada ujian. Walaupun ujian tersebut sifatnya buah dari apa yang telah dia lakukan ketika dia berada di dunia. Ketika dia benar-benar mengamalkan Rabbi Allah, dia ketika menjawab sangat mudah ketika ditanya man rabbuk. Ketika benar-benar menjadikan Islam sebagai agama yang diridhoi, sehingga dia menolak agama-agama selain agama Islam. Tidak menyatakan bahwasanya selain agama Islam adalah agama yang benar, hanya agama Islam, maka dia akan mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Ketika dia benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam beribadah, sebagai seorang budiman yang besar yang dengannya dia bersuri tauladan kepada Rasulullah, semua perkataan, semua amalan dia timbang dengan perbuatan dan perkataan Rasulullah, maka dia mampu menjawab dengan jawaban bahwasanya Nabi yang diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu enggak? Cukup ya buat tanya jawab ya? Ya. Silakan kalau ada tanya jawab.